Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yesi Dwi Putri dari SMK Sana Pekanbaru, CGP Angkatan 9. Dengan berikut kita akan melaksanakan pasca observasi kelanjutan dari pelaksanaan pra observasi kemarin dan observasi kelas yang telah kami lakukan. Di sini saya didampingi oleh Ibu Yola sebagai coach saya atau guru yang disupervisi. Kebetulan Ibu Yola adalah guru kejuruan dari akuntansi. Nah, berikut dengan Ibu Tin Trianisata sebagai pendamping praktik saya. Kami mengadakan pasca supervisi ini kebetulan ini kita berada di ruang TEVA studio TEVA dari multimedia SMK Sana Pekanbaru. Kita mulai pasca observasinya. Assalamualaikum Ibu Yola, Ibu Tin, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, sehat Bu Yesi. Alhamdulillah. Begini ya, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan lah ya, kira-kira terkait dengan jalannya observasi kita kemarin ya Bu Yola ya. Ya, benar. Kemudian tujuan percakapan refleksi pasca observasi ini merefleksikan kegiatan kita kemarin ya Bu Yola. Ya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu Yola terkait observasi kelas kita kemarin Ibu Yola? Perasaan saya ya cukup senang ya Bu Yesi ya, karena bisa disupervisi dan bisa dinilai lebih dan kurang dari saya juga bisa untuk memuaskan diri saya, apakah benar atau tidak yang saya lakukan, kurang atau tidak, bagaimana nanti setelah kelanjutan yang hasil observasi yang Bu Yesi lihat dari saya. Oke, baik. Jadi kira-kira dari kegiatan kita nih, ya, apa yang ingin Ibu capai nih dalam pelaksanaan pasca observasi kita ini? Mungkin yang tujuan yang pertamanya yang pasti materi pembelajaran yang dilakukan itu sudah tersampaikan kepada peserta didik kita. Setelah itu tujuannya yang pastinya adalah ini adalah wahana baru, artinya saya tidak disupervisi kepala sekolah, tapi disupervisi oleh teman sejawat. Nah, itu mungkin ada sensasi yang berbeda tuh Bu Yesi, antara kepala sekolah dan teman sejawat gitu. Jadi intinya kita sebagai guru yang diobservasi itu lebih legowo, artinya legowonya di sini kita lebih ngerasa lebih enjoy. Alhamdulillah kalau Ibu enjoy ya. Iya, jadi lebih enak ngobrolnya ya, karena di satu sisi kita di sini adalah sama-sama mencari kesempurnaan yang baik. Kalau misalnya kita di supervisi dari atasan, mungkin beban kita sebagai guru biasa itu cukup luar biasa. Gitu. Oke, berarti tujuan Ibu hari ini di pencapaian kita ini kita ingin Ibu ingin merevisi lagi ya kegiatan yang kemarin kita lakukan. Gitu. Nah, kalau menurut Ibu dari tujuan perencanaan dan tujuan awal dari waktu kita bicara pada pra observasi, apakah sudah terlaksana pada saat observasi Ibu? Kalau saya sampaikan di pra observasi itu ada 4 tujuan pembelajaran, tapi setelah kita lakukan di lapangan memang untuk 4 tujuan pembelajaran itu tidak bisa langsung terrealisasi, hanya 2 yang mungkin kita selesaikan di waktu 2 jam itu. Cuman dalam yang pra kemarin itu kan semuanya disampaikan dalam satu indikatornya tadi itu kan bagiannya ada 4. Tentu saya akan menjelaskan bahwasanya isinya ada 4 yang mau disampaikan kepada siswa. Tapi ketika pelaksanaannya itu 4 tujuan pembelajaran itu hanya 2 pembelajaran yang bisa tersampaikan kepada mereka dalam jangka waktu 2 jam tersebut. Oke, berarti Ibu rencananya kepingin 4 tujuan, tapi ternyata hanya 2 yang terlaksana. Menurut Ibu kendalanya di mana tuh? Kenapa? Apa nggak bisa sekaligus gitu? Enggak, sebab kita ini kan guru produktif, berbeda dengan guru normatif dan adaptif. Kalau guru produktif ada pengerjaan step by step yang anak kerjakan, jadi ada rentang waktu yang dibutuhkan agak sedikit lama begitu Bu Yesi.
Berarti kendala Ya, dari segi kendala waktu ya, Bu dari ya. segi waktu, dari segi materi yang harus memang dijelaskan lebih lama lagi. Menurut Bu Yola, Heeh. kira-kira solusi apa menghandle itulah ya sehingga semua target pembelajaran itu bisa tercapai. Ya waktunya mungkin agak lebih sedikit dipanjangkan lagi, karena kan kita yang kemarin kita observasi ini kan hanya jangka waktu 2 jam, mungkin dalam 4 jam mungkin udah bisa diselesaikan materi tuh. Oke. Mungkin hal-hal itu. Apakah di keseharian akan Ibu buat kemarin Ibu buat perencanaan 4 JP. Nah, waktu akhirnya terlaksana 2, apa Ibu berniat untuk memperbaiki itu? Ya kalau saya sih sebenarnya gambaran setelah 2 JP sebenarnya sudah ada gambaran saya seperti apa mengajarnya, pasti ada penilaian yang sih sampaikan gitu ya. Cuman memang kalau ada waktu kita selesaikan memang dalam 4 tujuan pembelajaran tadi. Iya, Gitu, harapannya. Cuman kan dari segi ini memang hanya diberikan waktu 2 jam. Gitu. Terus dari segi tujuh pembelajaran dan kendala ya, Bu. Kendala ya, betul. Oke, baik. Berarti tadi rencananya 7 pembelajaran akan direvisi lagi waktunya ya, Bu? Iya, akan direvisi lagi waktunya kalau memang grup di hari itu akan selesai. Itu Karena kita solusinya mesti diperpanjang iya, ya. karena kita itu sebenarnya dasar-dasar akuntansi itu Ibu, itu jadwal jamnya adalah 12 jam satu harinya kemarin. Gitu. Oke, baik. Karena itu kan cuma 2 jam ya mungkin cuma kulit depannya aja. Gitu. Arti intinya memang targetnya sebenarnya memang cocok untuk 2 jam untuk dua tujuan tercapai, bukan dari 4 gitu Bukan ya. dari Benar, empat, berarti. Nah, kalau 4 ya butuh waktu lagi. Ini karena momen tertentu aja ya, karena aja. batasan waktu ya. Baik, gitu. baik. Kira-kira dari segi tujuan, oke, berarti kendalanya kita mesti revisi lagi ke depan ya, Bu ya. Iya. Terkait dengan apa tadi waktu ya? Waktu. Oke. Nah, kira-kira area pengembangan yang kemarin Ibu rencanakan sudah berjalan apa belum? Kalau kita lihat dari secara yang kita pelajari bersama anak-anak tadi setelah Ibu datang itu data-datanya sudah mereka siapkan tadi kan udah yang saya lihat kan, oh ini mereka sudah menyelesaikan dulu yang namanya neraca lajur. Karena untuk menyelesaikan laporan keuangan itu harus ada neraca lajurnya dulu gitu. Perkembangan yang Ibu terhadap anak udah mereka siapkan. Nah, Iya. sekarang Ibu kira-kira dengan Ibu sendiri kayak mana waktu mengajar? Mungkin agak sedikit sulit ya Bu ya, karena nggak semuanya bisa langsung paham inti dari maksud di neraca lajur itu seperti apa. Nah itu yang bisa membuat tujuan pembelajaran tadi itu tak semua siswa bisa mampu menyerap hanya sekali pertemuan saja Bu Yesi. Kira-kira trik apa selain itu? Karena itu sepertinya sulit juga ya materinya ya, Bu. Karena mereka kan memang mengerjakan bukan pada sistem teori. Kalau mereka memang pengen mau ya mereka itu tadi ada kita buat tadi itu diferensiasi mana yang ini nggak bisa di bagian mana yang nggak bisa, berarti kita letakkanlah posisinya seperti apa. Contoh kita kan ada kolom yang kosong Ibu. Setelah kolom itu kosong, mereka bisa mengisi langsung dari neraca lajurnya. Tapi ada anak mungkin yang kita harus sediakan dulu nama-nama tabelnya di dalam. Tuh, bisa kita lihat, oh dia tidak mengerti nih mana ya, ini harus ditambah atau dikurangnya. Nah, mungkin untuk anak yang ini kita sediakanlah di dalam lembar tadi sudah tertulis nama-nama akunnya. Tinggal dia menganalisa apakah ini harus ditambah atau dikurang. Tapi berbeda dengan siswa yang lain yang sudah bisa langsung menginputkan ke lembar kosong tersebut. Gitu sih triknya paling Bu. Itu trik yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira menurut Ibu cukup efektif nggak trik itu? Atau ada barangkali trik yang berbeda, lebih menurut Ibu yang ingin Ibu coba laksanakan terhadap siswa Ibu? Ya mungkin kalau saya belum pernah ngambil trik ya Bu, ya sih cuman baru trik itu. Harapun atau triknya yang lain adalah kita menyiapkan laporan perusahaan lain dan dia cuma melihat bagian itu, tapi dia tidak mengerjakan.
Nah, itu berarti skalanya anaknya lebih rendah lagi gitu. Oh, turun lagi ya turun grade-nya lagi ya. grade-nya. Karena kita hanya menyuruh dia membaca dari orang lain, bukan membuat. Nah, ketika dia sudah membaca, dari situ dia bisa menilai, oh ini harusnya ditambah, oh kalau ada laporannya seperti ini, berarti bagian yang ini ternyata ditambah ya, oh kolom-kolomnya cuman ada laba rugi, terus ada pendapatan. Nah, oh berarti isinya pendapatan ya. Kalau aku nanti dapat soal yang seperti ini, berarti isi di sini pendapatan. Mungkin gitu grade berarti solutionnya. solusinya hanya menurunkan grade berarti Ibu. Iya, Tapi berarti menurunkan tujuan grade. pembelajaran Ibu gak tercapai karena kemarin Ibu bilang tujuan pembelajaran Ibu membuat laporan, mampu membuat ya, laporan. Nah, kira-kira solusi apa yang supaya anak ini yang susah nih, kira-kira menurut Ibu kayak mana? Ya itu, maksud saya kita hadirkan dulu laporan keuangan punya orang. Setelah itu dia lihat, baru soal yang tadi kan dia ada 3 jenis berarti. Orang yang siswanya diferensiasi yang bisa langsung mengerjakan, artinya dari neraca lajur yang sudah dia siapkan kita kasih dia lembar kosong lagi untuk mengerjakan laporan keuangan. Setelah itu yang kedua, ada siswa yang mengerjakan laporan keuangan, tapi laporan keuangannya kita sajikan nama-nama akunnya di dalam. Dia hanya memilah ini ditambah atau dikurang. Nah, siswa yang betul-betul tidak mampu, kita hadirkan dulu laporan keuangan yang sudah jadi. Dia akan membandingkan laporan keuangan yang sudah terisi sama yang belum terisi. Nah, dari situ dia akan lihat, oh ternyata yang ini dimasukkan ya, dia akan memilah di situ. Baik. Luar biasa Ibu Itu Yola. sih, Itu udah trik-trik yang spesifik. Berarti yang tadi memang menjalankan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Diferensiasi. Berarti gitu. kalau yang kurang berarti Ibu Yola tadi tambahkan dengan referensi barangkali itu ya, referensi baru tambah ya. Untuk anak-anak yang agak lambat ya, tanda kutip nih ya Bu Yola. Dia tapi tetap akan membuat laporan keuangan itu gitu. Tapi dia harus ada contohnya kita berikan. Berarti tujuan pembelajarannya tercapai. Cuman pembelajarannya ya memang diferensiasi itu penting ya Bu ya. Gitu. Jadi kita pilah-pilah lah Ibu gitu. Tapi yang trik kedua itu belum pernah Ibu lakukan? Iya belum Bu. Yang trik Jadi kedua kedepannya apa Ibu berencana untuk melakukannya? Iya mungkin seperti itu cara solusinya. Solusinya. Kalau menurut Ibu kapan rencana Ibu buat? Ya kalau kita masih selesaikan dulu di materi ini sampai 4 tujuan, setelah itu kita bisa evaluasi balik lagi ke yang nggak mengertinya gitu. Oh balik lagi, berarti kalau ketika dia tidak mengerti, berarti Ibu kan review ulang, ternyata tidak, diulang lagi untuk anak-anak tertentu ya Bu ya? Gitu, dengan solusinya seperti itu. Kira-kira kalau dari kemarin yang Ibu telah laksanakan observasi kelas kemarin, kalau tercapainya itu kapan itu Bu? Tercapainya ya harusnya minggu ini udah harus tercapai karena kan udah harus ujian semester kita lagi ya. Berarti targetnya minggu ini harus terselesaikan untuk target pembelajaran tadi ya, laporan keuangan tadi ya. Baik. Aduh Ibu Ira, jadi kita sudah bicara tadi tentang tujuan pembelajaran Ibu. Ibu sudah mengatakan tadi mau permasalahannya itu ya Bu ya. Itu permasalahan sering yang kejadian ya Bu. Terus ada lagi solutionnya, memang ada lagi trik baru itu ya. Ada trik baru lagi karena gini, di akuntansi itu ada 3 jenis perusahaan yang akan dibahas. Nah, 3 perusahaan ini dibahas memang berdasarkan levelnya. Artinya kelas 1 jasa, kelas 2 dagang, kelas 3 manufaktur. 3 jenis perusahaan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang berbeda-beda. Kenapa seperti itu? Karena kalau di jasa dia tidak ada barang dagang atau persediaan barang dagang. Sementara untuk di kelas 2 itu kan ada namanya perusahaan jasa dagang. Di dagang itu ada lagi nanti di dalam laporannya adalah persediaan barang. Dan terakhir yang kelas 3 itu manufaktur. Manufaktur dia persediaannya ada 2, persediaan barang baku dan persediaan barang jadi.
jadi yang setelah dia olah. Itu tentu akan berbeda perusahaannya. Kalau kita mengajarkan laporan keuangan di misalnya di kelas 3, berarti kan dia masuk ke manufaktur tuh. Iya, iya, iya. Nah, manufaktur ini adalah laporan keuangan yang paling sulit untuk dikerjakan. Berarti kalau dia tidak mampu, kita bakalan trik, kita kasih dulu dia yang di bagian kedua, di tengah-tengah, yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Wah, Gitu. luar biasa kali, Wak. Kayaknya triknya udah terpikirkan Iya, semuanya ya. karena Udah memang terpikirkan. begitu Cuma belum caranya. pelaksanaannya kali Bu Iya, Yola ya. memang belum terlaksana Bu Yesi. Karena pun terakhir kita ini kan ujian kelas 3 ya Ibu Yesi, untuk UKK seharusnya mereka memang mengerjakan perusahaan manufaktur. Tapi setelah kita lihat di semester 1 konsep manufaktur itu belum terlaksana sama mereka. Akhirnya kita turunkan grade, yang kita keluarkan adalah perusahaan dagang. Terus ada lagi orang luar yang ujian ke kita. Ketika kita kasih anaknya itu adalah soal laporan perusahaan dagang, mereka tidak mampu untuk mengerjakan, hal hasil kita menyediakan soal dengan perusahaan jasa. Oh gitu. Solusinya. Berarti ada penurunan solusinya, grade-nya mungkin disesuaikan. berdiferensiasi tadi lah ya Iya, Bu ya, bisa. pertimbangan. Kira-kira Pertimbangannya. kalau untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran tercapai itu ada hal lain yang Ibu, karena itu kan menyesuaikan dengan kondisi anak Iya, atau kondisi anak. memang intinya kita kan berpihak pada murid ya Bu ya. Iya, berpihak pada murid. Jadi itu solusi yang terbaik menurut Ibu Yola. Menurut saya seperti itu, tapi saya tidak tahu juga itu menjadi hal yang baik atau tidak dari solution yang saya lakukan. Oh gitu. Menurut Bu Yola, pembelajaran itu apakah memang solusinya menurut target kita atau memang kita targetnya siswa yang ya sesuaikan dengan siswa? Iya, sesuaikan dengan siswa tadi itu Bu Yes. Jadi setelah kita lakukan, kita berikan dia pemahaman, ternyata dia tidak mampu, maka kita mampukan dia seperti mana dia mampunya. Seadanya, semampunya dia, siswa dan kodratnya ya Bu ya. gitu. Wah, luar biasa sekali Bu. Karena itu yang diminta dari proses pembelajaran yang diferensiasi itu. Saya juga baru memahami, artinya kan kalau kita dulu ngajar, apa yang jadi tujuan memang itu gitu. Iya, iya, Kita iya. di diferensiasi kita coba cari alternatif dengan konsep tujuan itu juga sampai, hanya saja bentuknya yang berbeda. Gitu. Berarti kesimpulan kita nih, menurut Ibu Yola, Iya. pengembangan diri Ibu Yola ke depannya kayak mana ini? Kalau Dari pembicaraan kita tadi. saya, ya artinya saya sekarang lebih harus banyak membuat pilah-pilah alternatif karena kan kita belum terbiasa nih Ibu. Plan 1, 2, 3 gitu ya Bu. gitu. Karena biasanya kan kita mengajar selama ini apa yang di KD memang itu yang harus disampaikan kepada siswa. Baik, Ibu, Sementara di dalam kurikulum Merdeka itu sendiri sudah berpindah ruang. Tidak seperti itu lagi konsep pembelajaran. Benar-benar Ibu Yola. Paling itu. Jadi Ibu mau menyiapkan step 1, step 2. Kapan rencana Ibu buat? Kapan rencana Ibu buat? Ayo. Kapan rencana Ibu Ini rencana? kita bisa lakukan insya Allah ke mereka. Dalam waktu dekat ini, kira-kira seminggu, 2 minggu ke depan? Seminggu ke depan inilah Bu. Udah bisa ya Bu ya? Coba ya kita siapkan dulu alternatifnya. Gitu. Tak sabar saya yang mendengarnya. Lihat hasil akhirnya setelah ini ya Bu ya. Gitu. Kira-kira gimana yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya, luar biasa juga Bu Yesi, karena pertama itu saya tidak memahami apa itu diferensiasi. Setelah adanya supervisi ini Bu Yesi meminta saya untuk menghadirkan diferensiasi, saya membaca kembali arti diferensiasi itu seperti apa, lalu saya coba saya terapkan dulu ke siswa saya, dan saya juga tidak tahu yang saya lakukan itu sepenuhnya diferensiasi atau tidak, tapi saya mencoba untuk menghadirkan diferensiasi karena diferensiasi tadi adalah keberpihakan kepada anak. Jadi saya tidak memaksa anak itu paham dengan ritme perusahaan satu saja, tapi tujuan perusahaannya tuh tercapai, karena saya kan menghadirkan solusi-solusi. Kalau dia tidak mampu di manufaktur, dia bisa ke dagang. Kalau dia tidak mampu untuk membuat, kita hadirkan dulu contoh gitu.
Alhamdulillah. Iya, jadi luar Akhirnya biasa tujuan kita tercapai dalam pasca observasi ini ya, Bu. iya, benar, Semoga ke Mbak depan Yesi. saya tunggu action berikutnya. Oke. Itu sih Oke, paling. terima kasih semuanya Ibu Yolani Sapitri, Ibu Iya. Tin. Terima kasih pasca observasi kita sudah sekian sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Oke.